Berdasarkan evaluasi tahun ajaran sebelumnya, daya tampung sekolah negeri menjadi isu utama. Selain itu, kelompok ekonomi menengah ke bawah seringkali menjadi korban dari keterbatasan daya tampung. Pertanyaannya, apakah pemerintah sudah memiliki solusi konkret untuk menjamin akses pendidikan bagi mereka yang terpinggirkan akibat keterbatasan kuota? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Pendidikan adalah pilar utama dalam pembangunan bangsa. Setiap anak berhak mendapatkan akses yang adil dan setara terhadap pendidikan berkualitas. Namun, setiap awal tahun ajaran, sistem penerimaan murid baru kembali menjadi sorotan, menguji komitmen negara terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Tahun ajaran 2025-2026 akan menjadi momen kritis bagi implementasi kebijakan pendidikan, terutama setelah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). SPMB bertujuan untuk menjamin seleksi murid berjalan objektif, transparan, dan akuntabel. Pemerintah daerah memiliki peran besar dalam mengelola daya tampung sekolah negeri dan swasta agar tidak terjadi kesenjangan akses pendidikan. Namun pertanyaan besar tetap ada, seberapa siap sistem ini menghadapi tantangan di lapangan? Berdasarkan evaluasi tahun ajaran sebelumnya, daya tampung sekolah negeri menjadi isu utama. Banyak daerah mengalami ketidakseimbangan antara jumlah calon murid dengan kapasitas sekolah yang tersedia. Sekolah negeri dengan reputasi akademik tinggi menjadi rebutan, sementara sekolah lainnya mengalami penurunan jumlah pendaftar. Sistem zonasi yang diterapkan memunculkan ketimpangan, menyebabkan distribusi murid yang tidak merata. Selain itu, kelompok ekonomi menengah ke bawah seringkali menjadi korban dari keterbatasan daya tampung. Ketika seorang calon murid gagal diterima di sekolah negeri, mereka dipaksa mencari sekolah swasta yang biayanya jauh lebih tinggi dan tidak terjangkau bagi semua. Pertanyaannya, apakah pemerintah sudah memiliki solusi konkret untuk menjamin akses pendidikan bagi mereka yang terpinggirkan akibat keterbatasan kuota? Sebagai upaya menjaga transparansi, pemerintah menetapkan penguncian jumlah murid per rombongan belajar dalam aplikasi Dapodik. Langkah ini bertujuan untuk menghindari manipulasi kuota, tetapi efektivitasnya masih perlu diuji lebih lanjut. Apakah sistem ini benar-benar mampu mencegah praktik jual beli kursi, penggelembungan kuota secara ilegal, dan penyalahgunaan aturan zonasi? Dalam banyak kasus, penyesuaian kuota sekolah seringkali dilakukan tanpa transparansi, menyebabkan ketidakpastian bagi calon murid dan orang tua. Pemerintah daerah yang menetapkan kuota tanpa kajian yang matang berisiko menimbulkan kesenjangan yang semakin tajam. Ini menimbulkan pertanyaan penting, apakah sistem ini benar-benar mampu menghadapi realitas di lapangan? Jika pendidikan adalah hak yang harus dijamin bagi setiap anak, maka reformasi sistem penerimaan murid baru harus dilakukan lebih serius. Tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan administratif. Pemerintah harus memastikan pengawasan
yang lebih ketat, membangun sekolah baru di wilayah dengan daya tampung rendah, serta memperluas program subsidi bagi murid yang masuk ke sekolah swasta akibat keterbatasan kuota negeri. Lebih jauh, regulasi harus lebih tajam dalam menangani penyimpangan yang terjadi. Jika ditemukan kasus manipulasi kuota, praktik jual beli kursi atau penyalahgunaan jalur zonasi, maka harus ada sanksi hukum yang tegas terhadap pihak yang terlibat. Ini bukan hanya masalah administratif, melainkan juga ujian bagi integritas sistem pendidikan kita. Tanpa pengawasan dan penegakan hukum yang kuat, sistem ini berisiko kehilangan esensi utamanya, menjadikan akses pendidikan bukan lagi hak fundamental, melainkan free privilege yang hanya bisa dinikmati oleh kelompok tertentu. Pendidikan harus tetap berada dalam koridor keadilan sosial yang tidak boleh dikendalikan oleh kepentingan tertentu yang merugikan masyarakat. Maka pengawalan publik terhadap kebijakan ini harus lebih kritis dan sistematis. Jangan biarkan sistem pendidikan hanya menjadi formalitas administratif yang gagal menjamin akses pendidikan bagi semua. Kebijakan ini harus benar-benar mencerminkan keadilan, bukan sekadar prosedur teknis yang bisa dimanipulasi dengan berbagai cara. Saatnya kita bersama-sama mengawal kebijakan pendidikan agar benar-benar berfungsi bagi kepentingan rakyat. Pendidikan bukan sekadar alat bagi pemerintah untuk membangun citra positif, tetapi fondasi utama bagi masa depan bangsa. Jika kebijakan ini gagal melindungi hak pendidikan bagi semua anak, maka negara telah mengabaikan tanggung jawabnya yang paling mendasar. Mari kita suarakan keadilan dalam sistem pendidikan agar tidak ada satupun anak yang tertinggal hanya karena sistem yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Terima kasih telah menyimak ulasan ini. Salam dari Kalturo Official Podcast. See you again.